Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada sore hari ini kita akan membahas tentang uji Chi-square sebagai materi pada pertemuan 4 mata kuliah statistika non-parametrik. Uji Chi-square ini digunakan untuk memeriksa ketidaktergantungan dan homogenitas. Pada hakikatnya adalah uji keselarasan atau yang biasa kita kenal dengan goodness of fit test. Dan pada kedua hal tersebut di atas, prosedur uji Chi-square selalu melakukan perbandingan antara frekuensi-frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan dengan hipotesis awal yang ditetapkan dengan benar. Dengan kata lain, kita mengukur keselarasan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Nah, jika hasil pengukuran keselarasan baik, maka kita tidak dapat menolak hipotesis awal yang ditetapkan. Sedangkan jika hasil pengukuran keselarasannya buruk, maka hipotesis awal dapat kita tolak. Baik buruknya keselarasan antara frekuensi yang diamati dengan yang diharapkan ditentukan dengan cara membandingkan hasil ukuran keselarasan dengan nilai distribusi Chi-square. Nah, uji Chi-square untuk memeriksa ketidaktergantungan ini sebetulnya sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam benak periset atau peneliti adalah apakah dua variabel yang diamati saling berkaitan atau tidak. Nah, sebagai contoh, apakah pendapatan seseorang berkaitan dengan kualitas bahan makanan yang dikonsumsi, apakah jenis kejahatan berupa perampokan, penodongan, penjamretan, pencurian, perkosaan, dan lain-lain berhubungan dengan kota-kota yang diteliti atau tidak, gitu ya. Nah, apabila antara kedua variabel tidak ada pertalian, maka kita mengatakan keduanya bebas atau tidak saling mempengaruhi. Dua variabel disebut independen bila distribusi yang satu sama sekali tidak bergantung atau tidak dipengaruhi pada distribusi yang lain. Apabila dua variabel tidak berkaitan, bila kita mengetahui nilai salah satu variabel untuk suatu subjek, ini tidak akan membantu kita dalam menentukan nilai variabel lain untuk subjek yang sama. Contoh, apabila harga dan mutu barang saling bebas, bila seseorang mengetahui barang tersebut tidak menjadi lebih ahli dalam meramalkan mutunya ketimbang orang yang tidak mengetahui harga barang tersebut. Nah, sedangkan untuk dua variabel yang berkaitan, pengetahuan tentang variabel yang satu akan berguna untuk meramalkan variabel yang lain. Uji Chi-square untuk memeriksa ketidaktergantungan inilah yang akan kita gunakan untuk memutuskan apakah dua variabel dalam suatu populasi saling bebas atau tidak. Dan Chi-square ini termasuk ke dalam ranah statistika non-parametrik. Oke, kita masuk ke definisi dan contoh uji Chi-square. Selain yang tadi telah disebutkan di awal sebagai pengantar. Distribusi Chi-square merupakan metode pengujian hipotesa terhadap perbedaan lebih dari dua proporsi. Contoh, manajer pemasaran suatu perusahaan ingin mengetahui apakah perbedaan proporsi penjualan produk baru dari perusahaannya pada 3 daerah pemasaran yang berbeda disebabkan karena faktor kebetulan ataukah disebabkan karena faktor lain, sehingga preferensi terhadap produk baru pada 3 daerah pemasaran tersebut berbeda. Tujuan uji Chi-square digunakan untuk biasanya ada dua. Yang pertama, uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test. Yang kedua, uji tabel kontingensi atau contingency table test. Uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test. Uji keselarasan fungsi bertujuan yang pertama untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Yang kedua, untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya. Apabila konsisten atau tidak, terdapat perbedaan yang nyata,
maka hipotesa diterima atau terima H0. Sebaliknya, apabila tidak terdapat konsistensi, maka hipotesa ditolak atau terima HA atau terima H1. Selanjutnya, uji tabel kontingensi atau uji independensi. Tujuan dari uji tabel kontingensi adalah untuk mengetahui apakah data terklasifikasi silang atau cross-classified secara independen atau tidak saling terikat atau tidak. Nah, prosedur uji chi-square. Yang pertama, pernyataan H0 dan HA. Yang A, uji keselarasan fungsi. H0 populasi yang sedang dikaji memenuhi atau selaras dengan suatu pola distribusi peluang yang ditentukan. HA, populasi tidak memenuhi distribusi yang ditentukan tersebut. Selanjutnya B, uji tabel kontingensi. H0, dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak terikat. HA, dua variabel tersebut tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lainnya atau dependen. Nah, prosedur kedua dari uji chi-square ini adalah penentuan taraf nyata atau level signifikan yang akan kita gunakan alias alfa. Biasanya digunakan alfa 0,01 jika untuk penelitian terkait kesehatan atau medis atau yang menyangkut nyawa manusia, atau alfa sama dengan 0,05 untuk penelitian secara umum, atau alfa sama dengan 0,1 jika memang penelitian ini hanya penelitian yang sifatnya untuk melihat fenomena atau menarik kesimpulan dari hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi saat ini, gitu ya, ingin menggambarkan kondisi. Gunakan alfa 0,1 dikarenakan mungkin misalkan gini, kita memiliki sampel yang memang kemungkinan besar dengan alfa 0,01 dan 0,05 itu tidak signifikan, namun dengan 0,1 dia akan signifikan, itu sah-sah saja kita gunakan karena nilai p-value-nya mungkin misalkan 0,06 seperti itu ya, atau 0,065. Nah, bolehlah kita gunakan alfa 0,1 karena dikatakan dia tidak signifikan, tetapi dalam kepercayaan 90% masih dapat kita nyatakan sebagai hipotesis, masih dapat kita terima HA gitu ya, terima H1 gitu atau menolak H0 gitu ya. Prosedur ketiga adalah penentuan daerah penerimaan H0 dan HA. Dalam pengujian ini yang digunakan adalah distribusi probabilitas chi kuadrat atau chi square yang disajikan dalam bentuk tabel yang dapat ditentukan dengan mengetahui pada uji keselarasan fungsi degree of freedom atau DF-nya adalah K-1, di mana K adalah jumlah outcome atau observasi, dan pada tabel kontingensi DF-nya adalah R-1 dikali C-1, di mana R adalah jumlah baris dalam tabel dan C adalah jumlah kolom dalam tabel. Oh ya, untuk chi-square sendiri ada yang menuliskan chi kuadrat, ada yang menyebut itu chi-square. Saya kurang sependapat karena chi ini dia kalau saya lebih suka chi-square ya. Karena memang atau chi kuadrat. Kalau chi-square saya kurang sepakat, tapi silahkan saja bagi yang memang lebih sepakat dengan pelafalan chi-square itu silahkan, sama seperti Poisson ya, ada yang Poisson, ada yang Poisson gitu ya. Kalau saya sih Poisson ya, pakai sengau-sengau dikit Poisson. Oke. Yang keempat, batas-batas daerah penolakan atau batas kritis uji, misalnya dari tabel untuk alfa sama dengan 0,01, DF-nya sama dengan 3-1 sama dengan 2, diperoleh chi kuadratnya 9,21. Aturan keputusan tolak H0 dan terima HA jika RU rasio uji chi kuadrat adalah lebih dari 9,21. Jika tidak demikian, maka terima H0. Selanjutnya, prosedur ke-6 dan ke-7 adalah penghitungan rasio uji dan juga pengambilan keputusan. Untuk uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test, soal uji keselarasan fungsi mikroprosesor P, D, dan C selama ini masing-masing menguasai 50%, 30%, dan
20% mikroprosesor untuk keperluan pribadi, personal komputer atau PC. Pembuat mikroprosesor si baru saja meluncurkan produk seri terbaru mikroprosesornya dan ingin mengetahui perkiraan tanggapan pasar atas produk baru tersebut. Perusahaan tersebut mengadakan survei dengan mengambil sampel acak sebanyak 200 pengguna komputer pribadi yang familiar dengan produk seri baru C dan juga mikroprosesor pesaing yang lainnya. Perusahaan ini ingin mengetahui apakah produk barunya ini akan mengubah persentase pangsa pasar mikroprosesor. Data survei adalah sebagai berikut: 74 memilih mikroprosesor P, 62 memilih D, dan 64 memilih C seri baru. Nah, ujilah dengan alfa 5% hipotesa untuk kasus di atas. Itu tugas ya, silahkan dihitung. Tadi ada tugas baca, ada 3 tugas baca di LMS, silahkan dibaca dan dijawab tugas ini dengan prosedur manual yang seperti itu, atau boleh juga menggunakan software. Setelah ini akan sekilas diterangkan, baik itu SPSS ataupun di ASP. Baik, uji tabel kontingensi. Contoh ini ya, untuk merencanakan arah pengembangan kurikulum statistika terapan berikutnya, Ikatan Statistisi Indonesia mengadakan survei untuk mengetahui kebutuhan sarjana statistika terapan di bidang industri di 3 daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketergantungan kebutuhan sarjana statistika terapan pada daerah dan bidang-bidang tertentu yang diutamakan. Hasil survei dengan menanyakan secara acak 310 perusahaan industri di ketiga kota memberikan data sebagaimana yang diberikan dalam tabel kontingensi berikut. Ini uji tabel kontingensi. Ini tabel kontingensinya. Ada daerah A, B, dan C. Industrinya ada industri pertanian, industri manufaktur, industri pertambangan. Sehingga jumlah barisnya untuk A 125, untuk B 100, untuk C 85, untuk jumlah kolom industri pertanian 100, industri manufaktur 130, industri pertambangan 80, dan jumlah totalnya 310. Di sini bisa dilihat daerah A ini industri pertanian 50, industri manufaktur 40, industri pertambangan 35 secara rincinya ya. Daerah B itu industri pertanian 30, industri manufaktur 45, industri pertambangan 25. Dan daerah C itu industri pertanian 20, industri manufaktur 45, dan industri pertambangan 20. Baik, pertanyaannya, ujilah hipotesa dengan alfa 5% untuk kasus di atas. Kita rumuskan dulu hipotesis nolnya atau hipotesa awal. Kebutuhan daerah akan sarjana statistika terapan dan jenis industri saling bebas, dan hipotesis alternatif atau hipotesa alternatifnya atau H1-nya, kebutuhan daerah akan sarjana statistika terapan dan jenis industri tidak saling bebas. Nah, tabel kontingensi menggunakan SPSS ada langkah-langkah seperti ini ya kalau kita ingin menggunakan software. Yang pertama, entry data ke kolom-kolom data view pada SPSS. Yang kedua, klik analyze. Lalu yang ketiga, klik descriptive statistics. Lalu yang keempat, klik cross tab sehingga muncul kotak dialog cross tab. Pindahkan variabel sanksi hukum ke kotak rows dengan menekan tombol anak panah ke kanan. Lalu pindahkan Selamat bergabung Hanif, Rizky Utami alias Utami. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini uji Chi-square untuk tabel kontingensi menggunakan SPSS, langkah-langkahnya. Ibu ulangi ya. Yang pertama, entry data ke kolom-kolom data view pada SPSS, klik analyze, klik descriptive statistic, klik cross tab sehingga muncul kotak dialog cross tab. Yang kelima, pindahkan variabel. Maaf, ini kasus yang berbeda ini ya. Harusnya di sini adalah pindahkan kebutuhan sarjana statistika terapan tadi ya kasusnya ke kotak rows dengan menekan tombol anak panah. Di sini berarti tulis daerah ya. Kebutuhan daerah akan sarjana statistika. Diganti daerah, maaf. Dengan menekan tombol anak panah ke kanan, lalu pindahkan variabel.
ini adalah industri, jenis industri ya. Kita sesuaikan lagi. Ke kotak kolom dengan menekan tombol anak panah ke kanan. Klik tombol statistik dan kemudian klik G-square, lalu klik tombol cells dan kemudian klik pilihan observe dan expected pada kotak counts dan klik OK. Kurang lebih seperti ini. Kita harus isi dulu. Ini soalnya ya, Utami. Halo Utami. Soalnya ini. Nah, ini ya. Halo, Ibu. Nih. Jadi di sini kita ingin mengetahui keterkaitan antara kebutuhan sarjana statistika terapan di bidang industri di 3 daerah gitu. Jadi untuk barisnya ada daerah dan yaitu daerah A, B, dan C. Lalu untuk industrinya ada industri pertanian, industri manufaktur, dan industri pertambangan. Sehingga hipotesis nolnya itu tadi di LMS ada tugas baca udah di-download. Belum, Bu. Baru mau absen. Maaf telat ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, silakan absen dulu. Tapi ini Ibu lanjut ya karena di-record, nanti bisa disimak lagi Iya, Bu. videonya. Silakan di ini, untuk manualnya ada 3 tugas baca, di situ ada manual G-square, Ibu cantumkan. Ini sekarang lagi apa tutorial untuk atau nanti presensinya biar Ibu checklist aja ya. Jadi simak ini Baik, dulu. Bu. Nah, ini untuk SPSS dulu. JASP itu nanti nyusul, Ibu seharian ini full ya. Udah full ngajar, ada seminar. Jadi belum rampung ini video tutorial JASP-nya. Nanti akan menyusul, Ibu berikan ya di LMS atau Ibu share di grup. Baik, Bu. Oke, ini tadi langkah-langkah. Yang pertama kita lakukan tentunya ada daerah A, B, dan C tadi ya, terus ada 3 jenis industri. Kita buat dulu di SPSS-nya yaitu di kolom pada variable view, itu daerah dan industri. Ini desimalnya dinolkan semuanya, tapi kita nolkan satu-satu dulu untuk daerah dulu ya. Terus value labelnya kita isi. Di value label itu kan ada di ujungnya itu ada titik-titik 3. Kita klik itu. Terus 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C. Klik OK. Lalu lanjut yang industri. Nah, desimalnya dinolkan karena dia bukan data yang sifatnya ini ya. Oke, ini industri pertanian, industri manufaktur, dan industri pertambangan. Selanjutnya kita isi datanya. Untuk daerah A tadi sesuaikan saja, misalkan ada 50, berarti 50-50 ya. 50 daerah ini kan total baris ini ada, kalau kita lihat 125 ya, yang di tabel kontingensinya tadi. Nah ini 125. Jadi kita isi yang 125 ini 50 itu 1, industri manufaktur itu 2, ada 40, 2-nya ke bawah ya. Terus yang industri pertambangan 35 itu berarti angka 3 itu sebanyak 35 frekuensinya ke bawah. Untuk daerah A, daerah B, dan seterusnya, dan daerah C seperti itu juga. Ini bisa dilanjutkan sendiri di rumah. Untuk SPSS tidak terlalu sulit ya. Gimana Hanif? Atau perlu didemonstrasikan? Nah, selanjutnya yang JASP ya. Kalau JASP ini di modulnya ada penjelasan manualnya juga. Kalau ini udah paham ya, Hanif ya? Kalau SPSS sudah sering pakai, Bu. Kalau JASP Belum belum. ya. Kalau SPSS ini mungkin sebelumnya udah pernah nih cross tab karena masuknya juga ke deskriptif ini ya. Iya, sering, Bu, kalau kalau itu SPSS. Berarti aman ya ini. JASP ini nanti menyusul ininya. Ibu jelasin modulnya dulu aja ini. Menyusul tutorialnya. Ini tadi sebetulnya udah disebutkan di awal video pembelajaran ini. Maksudnya ini kan lagi di record ya.
Syarat dari uji C kuadrat ini adalah yang pertama, kedua variabel harus merupakan data kategorikal, nominal atau ordinal, makanya ini masuknya ke ranah statistika non-parametrik. Terus yang kedua, setiap variabel harus terdiri dari 2 atau lebih kelompok kategori independen. Kebanyakan tes statistik mencocokkan model dengan data yang diamati dengan hipotesis nol, di mana tidak terdapat perbedaan antara data amatan dengan data pemodelan. Kesalahan atau penyimpangan dari model ini diperhitungkan dengan deviasi sama dengan sigma data amatan min model dikuadratkan. Seperti ini contohnya. Di sini ada contoh kita mengkategorikan 100 orang dalam kelompok laki-laki dan perempuan, pendek dan tinggi. Jika terdapat distribusi yang setara antara 4 kategori frekuensi, sama dengan 100/4 atau 25%, tetapi data teramati aktual tidak menunjukkan distribusi frekuensi yang setara. Model yang didasarkan pada nilai yang diharapkan dapat dihitung dengan model yang diharapkan total baris kali kolom per 100. Jadi model laki-laki tinggi 81 kali 71 per 100 57,5. Model perempuan tinggi 81 kali 29 per 100 sama dengan 23,5. Model laki-laki pendek 19 kali 71 per 100 kali sama dengan 13,5, dan model perempuan pendek 19 kali 29 per 100 sama dengan 5,5. Nilai-nilai tersebut dapat disajikan dalam tabel kontingensi seperti ini. Tinggi 57 diharapkan 57,5 untuk pria. Wanita tingginya 24 yang diharapkan 23,5, total baris 81 di sini. Pendek untuk yang pria 14 yang diharapkan 13,5, wanita pendek 5 diharapkan 5,5, total baris 19, total kolom 71 dan 29 untuk pria dan wanita masing-masingnya ya. Statistik C kuadrat diturunkan dari sigma diamati min diharapkan dikuadratkan per diharapkan. Nah, validitas tes C kuadrat valid hanya jika kita mempunyai sejumlah sampel yang masuk akal, yaitu kurang dari 20% dari semua sel memiliki frekuensi yang diharapkan kurang dari 5 dan tidak ada frekuensi yang diharapkan kurang dari 1. Selanjutnya menjalankan analisis pada JASP. Ini dia pakai data Titanic Survival ya. Dataset klasik yang digunakan untuk machine learning dan data terdiri dari 1309 penumpang dan kru yang naik kapal Titanic ketika tenggelam pada tahun 1912. Kita dapat menggunakannya untuk melihat keterkaitan antara penyintas dan variabel-variabel lain. Ini datanya. Lalu berdasarkan konvensi, variabel bebas biasanya diletakkan pada kolom di dalam tabel kontingensi dan variabel terikat diletakkan pada baris. Buka file Titanic Survival G-squared CSV di JASP, tambahkan variabel survive pada baris sebagai variabel terikat dan ses pada kolom sebagai variabel bebas. Ini nanti tutorialnya nyusul ya. Ini kita lihat sekilas dulu aja, masukkan di situ. Kemudian yang kita centang di JASP itu ini C kuadrat continuity correction, likelihood ratio, lockout ratio, contingency coefficient, P and Kramer's P. Ini sebenarnya di SPSS ada juga ya, P and Kramer's P ini, contingency coefficient-nya. Lalu counts-nya expected, percentage-nya row and column. Lalu akan ada muncul output di JASP-nya seperti ini. Nah, uji C kuadrat ini valid hanya jika kita memiliki jumlah sampel yang masuk akal, yaitu kurang dari 20% dari sel memiliki nilai diharapkan kurang dari 5, dan tidak ada sel yang memiliki nilai diharapkan kurang dari 1. Kita lihat ini sudah belum ya? Sudah valid belum? Sudah ya ini ya.
Nah, untuk interpretasinya, dari tabel tersebut melihat pada persen di dalam baris, dapat dilihat bahwa lebih banyak laki-laki yang meninggal pada kapal Titanic dibandingkan perempuan dan lebih banyak perempuan yang selamat dibandingkan laki-laki. Tetapi, apakah terdapat asosiasi yang signifikan antara gender dan keselamatan? Ini dia, hasil statistik menunjukkan di bawah ini. Nanti mungkin kita akan bandingkan dengan hasil SPSS, hasil DASP-nya ya. C kuadrat value 365,9 DF1 P-nya kurang dari 0,001 di value-nya ya. Terus C kuadrat berarti kan kalau kurang dari 0,001 itu apa kesimpulannya? Tolak H0 atau terima H0? Terima apa tolak ya? Lupa. Nah, Balik lagi ke slide yang sebelumnya, hipotesis 0 itu kan pasti ada sama dengannya kan. Berarti tidak terdapat asosiasi dan H1 itu terdapat asosiasi yang signifikan. Berarti ini kan tolak ya. oh iya ditolak. Tolak H0 karena kurang dari 0,01. Ini kesimpulannya menunjukkan bahwa terdapat asosiasi signifikan antara gender dan keselamatan. Kalau kita pakai tabel C kuadrat, itu ada di bahan bacaannya, ada tabelnya di halaman akhir ya, untuk hitung manual. Koreksi C kuadrat kontinuitas dapat digunakan untuk mencegah overestimasi signifikansi statistik untuk dataset yang kecil. Kalau kita punya dataset yang kecil, maka kita harus merujuk kepada si koreksi C kuadrat kontinuitas ini. Hal ini utamanya digunakan ketika setidaknya terdapat satu sel dari tabel memiliki nilai yang diharapkan lebih kecil dari 5. Dan sebagai catatan, koreksi ini dapat melakukan koreksi berlebihan atau overcorrect dan menghasilkan hasil yang terlalu konservatif yang gagal menolak hipotesis 0 ketika seharusnya menerima. Dan rasio likelihood merupakan alternatif dari C kuadrat Pearson. Hal ini didasarkan pada teori maksimum likelihood. Untuk sampel dalam jumlah besar, hasilnya akan identik dengan C kuadrat Pearson. Hal ini direkomendasikan khususnya untuk jumlah sampel kecil, misalnya kurang dari 30. Ini pengukuran normal, V hanya tabel kontingensi 2x2, dan V Kramer paling populer merupakan uji untuk melihat kekuatan asosiasi, misalnya efek jumlah sampel. Kedua nilai berada pada rentang ini ya. Pada rentan ya. Kedua nilai berada pada mendekati 0 maksudnya kali ini ya. Tidak ada asosiasi hingga 1, asosiasi sempurna. Hal ini dapat dilihat bahwa kekuatan asosiasi antara variabel merupakan efek dari jumlah sampel yang besar untuk nominal. Dan koefisien kontingensi merupakan nilai V yang disesuaikan dan hanya disarankan untuk tabel kontingensi yang besar, yaitu tabel 5x5 atau lebih besar. JASP juga menyediakan odds ratio yang digunakan untuk membandingkan peluang relatif kemungkinan munculnya data yang diteliti atau survival pada paparan terhadap variabel yang diteliti, dalam hal ini gender. Log-out rasionya ada Fisher exact test-nya, log-out ratio, ada lower upper-nya untuk intervalnya. Dan untuk beberapa alasan, JASP menghitung OR sebagai log natural. Untuk mengubah bentuk dari nilai log adalah dengan menghitung nilai anti-log natural dengan menggunakan kalkulator Microsoft. Masukkan angka, kemudian klik tombol INV, diikuti tombol eksponen. Dalam hal ini adalah 11,3. Hal ini menunjukkan bahwa penumpang laki-laki mempunyai kesempatan 11,3 lebih tinggi untuk meninggal dibandingkan perempuan. Cara menghitungnya seperti ini. Peluang laki-laki itu meninggal perselamat. Peluang perempuan meninggal perselamat. Diperoleh angka-angka seperti itu, dan peluang laki-laki per peluang perempuan itu diperolehlah 11,3. Kita juga dapat melakukan pemecahan
tabel kontingensi lebih lanjut menjadi bentuk uji post hoc atau uji lanjut dengan mengubah frekuensi dan frekuensi yang diharapkan pada tiap sel ke jumlah residual terstandar. Perubahan ini dapat menginformasikan apakah frekuensi amatan dan frekuensi harapan berbeda secara signifikan antar tiap sel. Dan nilai residual terstandar untuk tiap sel di dalam tabel adalah versi nilai z-score standar yang dihitung dengan cara Z sama dengan amatan min diharapkan per akar dari amatan. Dalam kasus khusus di mana DF sama dengan 1, kalkulasi residual terstandar menggabungkan faktor koreksi. Z sama dengan mutlak amatan min mutlak yang diharapkan min 0,5 per akar dari amatan atau observasi ya. Hasil nilai Z kemudian diberi tanda positif jika nilai amatan lebih dari nilai diharapkan dan tanda negatif jika nilai amatan kurang dari diharapkan. Signifikansi skor Z adalah sebagai berikut. Sehingga outputnya seperti ini. Ketika skor Z diperhitung atau Z ya, skor Z diperhitungkan untuk tiap sel di dalam tabel kontingensi, kita dapat melihat bahwa dibandingkan dengan angka harapan, jumlah perempuan yang meninggal lebih sedikit secara signifikan dan jumlah laki-laki yang meninggal lebih banyak secara signifikan dibandingkan dengan angka yang diharapkan. P kurang dari p-value ini ya, p-value kurang dari 0,001. Jadi di alfa 1%. Tingkat kepercayaan 99% artinya. Oke, demikian ini dia referensi yang sudah Ibu berikan juga ya. Dari sini Ibu ambil, nanti menyusul video tutorialnya segera Ibu kirimkan ya, Ibu rampungkan. Dan terima kasih untuk kehadirannya pada pertemuan keempat. Tugas hari ini adalah tugas baca. Boleh meneruskan yang tadi ya, meneruskan yang tabel kontingensi menggunakan SPSS tadi yang di atas, membuat cross step dan uji square-nya dengan SPSS boleh. Boleh juga dihitung, coba-coba hitung secara manual yang ini tadi. Tabel kontingensi. Ini dikotret-kotret aja, boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau dikerjakan silakan difoto dan dikirim ke via Wapri aja atau PC ya, private chat. Mana tadi ya? Nah ini. Oke, untuk yang ini silahkan boleh dihitung secara manual, uji C kuadratnya, dan boleh juga dihitung dengan SPSS. Dicoba-coba memperlancar SPSS-nya lagi. Untuk JSP-nya nanti menyusul lah setelah rampung video tutorial dan ada tugas JSP. Ada pertanyaan sampai sini, Hanif? Sepertinya belum ada, Bu. Oke. Nanti untuk presensi biar Ibu checklist aja. Berarti saya tidak perlu itu scan, Bu. Enggak usah. Minggu depan kalau itu dirasa merepotkan, Ibu checklist aja minggu depan. Jadi yang penting hadir di Zoom gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Lami. Ada pertanyaan jika tidak atau ada masukan mungkin? Tidak ada sih, Bu, dari saya. Minggu depan apakah bisa Jumat Sabtu lagi biar kita cepet juga selesai maksudnya cepat ke pertemuan 8 kan? Iya, jadi cepat UTS ya, Bu. Iya. Minggu depan itu pertemuan 6 dan 7. Jadi minggu depannya lagi UTS. Saya sih free, Bu, tapi Kak Ulfa belum Iya tahu. sih. Iya sih. Ya udahlah, minggu depan Sabtu aja lah. Cuman sekali ya. Iya, Bu. Biar agak lama juga waktu belajar-belajarnya lagi buat persiapan UTS. Oke. Demikian untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan penyampaian ataupun kesalahan kata-kata.
Selamat sore dan salam sehat selalu, serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bunga. Sama-sama, Utami.